Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dita Kirana, NPM 19050008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kurikulum di SMP 3 Solok Selatan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu kurikulum apa yang digunakan oleh SMP 3 Solok Selatan ini. Jadi kurikulum yang digunakan oleh SMP 3 Solok Selatan ini adalah kurikulum 2013, yang mana ia menerapkan pembelajaran kooperatif yang menekankan bagaimana seluruh siswa menjadi aktif serta pembelajaran berkelompok. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini, kurikulum 2013 di SMP 3 Solok Selatan ini disesuaikan, di mana pada situasi ini materi yang diambil adalah materi esensial saja atau tidak semua materi dilaksanakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Martin, NPM saya 160.520. Kedua yaitu tentang reaksi peserta didik terhadap kurikulum 2013 di SMPN 3 Solok Selatan. Jadi pada sekolah yang saya amati, yaitu pada SMPN 3 Solok Selatan, itu siswanya cenderung lebih pasif dalam melakukan kegiatan belajar, dan juga kurang kreatif atau inovatif dalam proses pembelajarannya, karena pada kondisi pandemi sekarang itu sekolahnya melalui daring, jadi guru tidak dapat mengontrol atau memperhatikan siswanya dalam belajar. Jadi tentu saja dalam kondisi sekarang, dalam kondisi daring, itu menggunakan ponsel. Jadi pada saat proses pembelajaran siswanya banyak melakukan atau membuka aplikasi lain seperti Instagram, YouTube dan lain-lain, sehingga fokus belajarnya itu kurang dan juga keaktifannya. Jadi guru tidak sangat sulit juga untuk melihat keaktifan siswanya, bagaimana dia belajar di rumah, seperti apa dia belajarnya, apakah dia serius atau tidak. Jadi mungkin pada saat kondisi pandemi sekarang siswanya itu kurang aktif atau inovatif, dan juga tentu saja siswanya kurang paham dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya dalam penyampaian materinya, karena itu sifatnya daring. Jadi siswanya itu lebih banyak bermalas-malasan. Kalau misalkan tidak daring, itu siswanya dapat dikontrol oleh gurunya di kelas. Jadi diberikan tugas ini dikerjakan langsung, siswanya dapat pemahaman, gurunya juga dapat mengontrol bagaimana siswanya dalam belajar. Dan itu nah ya, seperti itulah perbedaan reaksinya atau dampaknya sekarang penggunaan kurikulum 2013 pada masa pandemi, karena guru tidak dapat mengontrol siswanya secara langsung. Jadi pembelajarannya itu lebih ke kreativitas atau inovatif siswanya atau daya tarik siswanya. Mungkin ada beberapa strategi guru dalam pembelajaran matematika, seperti membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswanya. Namun itu tidak dapat sepenuhnya terlaksana, itu dikarenakan gurunya tidak dapat mengontrol muridnya secara langsung. Jadi siswanya itu lebih bebas dalam pembelajarannya, sehingga materi yang disampaikan itu siswanya kurang paham terhadap materi yang diberikan, karena seperti itulah kondisinya saat ini. Tapi sebab pada saat kondisi sebelum pandemi itu kurikulum 2013-nya alhamdulillah berjalan dengan bagus, berjalan dengan lancar, siswanya dapat beradaptasi dengan baik. Pada saat sebelum kondisi pandemi itu gurunya menggunakan media infokus dalam menyampaikan materinya, media pembelajaran, seperti menerangkan secara langsung atau membuat media pembelajaran seperti misalkan membuat kubus dari bahan-bahan lain, membentukkan rusuknya, volumenya dan lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agita Sinta Dewi dengan NPM 19050018. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang metode pembelajaran yang digunakan oleh SMP Negeri 3 Solok Selatan. SMP 3 Negeri Solok Selatan yaitu menggunakan metode pembelajaran kooperatif, di mana siswanya berkelompok dan terkadang mandiri. Tetapi terkadang gurunya juga harus aktif dikarenakan siswanya yang pasif dan juga siswanya kurang kreatif. Sehingga penerapan kurikulum 13 di SMP Negeri 3 Solok Selatan ini sama seperti kurikulum KTSP atau kurikulum sebelumnya. Selama COVID-19, siswa belajar dengan mengikuti protokol kesehatan, dan siswa sekolah hanya 3 hari dan 3 hari lagi daring. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Saya Asmarita, NPM 19050024 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu langkah pembelajaran yang biasa digunakan guru. Langkah pembelajaran yang biasa digunakan yaitu anak diberikan materi sebelumnya dan di pertemuan selanjutnya anak disuruh untuk mengulang kembali materi yang sudah dibaca. Kemudian guru menjelaskan materi tersebut dengan bantuan infokus, video pembelajaran, serta media pembelajaran yang tidak baku dan lebih menarik agar anak tidak mudah bosan. Contohnya, guru membuat sebuah PPT yang template-nya itu menarik agar anak tersebut tidak bosan untuk melihat PPT tersebut dan tidak mengarah kemana-mana. Nah, selanjutnya sedangkan selama masa pandemi, siswa diberikan materi esensial. Materi esensial itu materi yang diulang-ulang kembali dan menggunakan media pembelajaran seperti WhatsApp group, modul, serta guru menampilkan atau menjelaskan video pembelajaran melalui e-learning atau guru memberikannya lewat YouTube agar siswa tersebut lebih mengerti apa yang akan dipelajari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Ramadhani Multi, NPM 19050021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum ke-13 di sekolah SMP Negeri 3 Solok Selatan. Berdasarkan hasil observasi yang kelompok kami lakukan, dapat kita lihat bahwa siswa di SMP Negeri 3 Solok Selatan ini itu mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan kondisi seperti pandemi ini, dikarenakan siswanya itu cenderung pasif dan kurangnya inisiatif, sehingga guru itu harus membimbing pelan-pelan agar siswanya dapat menjalankan atau memahami materi yang dijalankan pada kurikulum ke-13 ini. Seperti yang kita ketahui, pada saat pandemi sekarang ini, semua sekolah termasuk SMP Negeri 3 Selatan ini menerapkan sistem genap ganjil. Nah, di mana sistem tersebut secara berulang anak-anak itu diajarkan di offline dan online. Nah, cara tersebut juga kurang efektif dilakukan karena kan K13 ini itu memfokuskan bahwa peserta didik atau siswanya yang lebih aktif daripada gurunya. Karena pandemi seperti sekarang ini, jadi guru tetap memberikan atau
menjelaskan secara detail agar siswanya dapat memahami materi yang diberikan. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, apalagi dilakukan dengan offline belajar di rumah, itu membuat kemampuan siswa menangkap materi itu menurun, sehingga harus dilakukan berulang kali agar siswanya dapat memahami dan mengerti apa materi yang diajarkan.